Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia Rabila Ribilanam dengan akhiran NIM 254, Prodi Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Materi yang akan saya sampaikan adalah akuntansi pembiayaan mudharabah. Kita langsung saja pada materinya. Yang pertama adalah ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Jadi, ketentuan syar'i mudharabah menurut praktik syariah dan PSAK nomor 105 meliputi yang pertama, mudharabah muqayyadah atau mudharabah terikat. Jadi, pada mudharabah muqayyadah, sahibul mal memberikan batasan khusus pada penggunaan modal. Misalnya, hanya boleh untuk usaha kuliner yang halal di lokasi tertentu. Kemudian yang kedua ada mudharabah mutlaqah, yang dimana ini merupakan mudharabah bebas. Jadi sahibul mal tidak membatasi jenis usaha selama halal dan juga menguntungkan. Mudharib memiliki keleluasaan penuh dalam mengelola modal. Kemudian yang ketiga ada mudharabah mustarokah, yang dimana merupakan mudharabah kolaborasi. Nah, pada mudharabah ini selain menyertakan modal investor, mudharib ikut menyumbangkan modal. Jadi sama-sama memiliki kulit dalam permainan. Yang selanjutnya adalah rukun transaksi. Di antaranya yang pertama ada pihak transaktor yang terdiri dari sahibul mal yaitu pihak penyedia dana, mudharib yaitu pihak pengelola dana, yang dimana keduanya harus cakap hukum dan saling ridho dalam akad. Yang kedua ada objek akad yang berupa modal atau tunai maupun setara kas dan usaha yang halal serta memiliki tujuan yang jelas, tidak bertentangan dengan syariah. Yang ketiga ada ijab dan qabul, di mana ijab dan qabul ini merupakan bentuk pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai akad mudharabah. Nah, pada kesepakatan tersebut harus diucapkan secara jelas baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, membuat ketentuan nisbah bagi hasil, modal, dan tujuan usaha, serta dilakukan dengan ridho tanpa adanya paksaan. Adapun syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudharabah yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan harus diketahui oleh masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase atau nisbah dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib wajib menanggung semua kerugian tersebut. Terkait dengan pengawasan syariah transaksi mudharabah, meliputi yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Dan yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai ini tidak termasuk dalam jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya adalah mengenai alur transaksi mudharabah. Berdasarkan gambar yang telah saya paparkan di sini, untuk nomor 1 adalah negosiasi dan akad mudharabah bank syariah atau sahibul mal dan juga nasabah atau mudharib yang melakukan negosiasi. Hal yang disepakati berupa besaran modal, jenis usaha, nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan pelaporan. Setelah sepakat, akad mudharabah akan ditandatangani. Jadi intinya terjadi kesepakatan kerjasama usaha berdasarkan kepercayaan. Nah, untuk yang kedua, terkait pelaksanaan usaha produktif nasabah.
Jadi, nasabah ini mulai mengelola modal untuk menjalankan usaha yang halal dan juga produktif. Bank tidak ikut campur secara operasional, tetapi tetap mengawasi. Jadi intinya mudorib ini mengelola usaha dengan kebebasan penuh, tetapi tetap bertanggung jawab. Untuk yang nomor 3, pembagian hasil usaha. Jika usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Namun, jika terjadi kerugian tanpa unsur kesalahan dari nasabah, maka akan ditanggung oleh pihak bank. Jadi intinya, untung dibagi bersama, rugi ditanggung oleh investor, kecuali mudoribnya yang lalai. Untuk bagian 4A, bank menerima porsi laba. Jadi, bank ini memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah dijanjikan. Nah, posisi ini diperoleh karena bank ini posisinya sebagai penyedia modal. Untuk bagian 4B adalah nasabah menerima porsi laba. Jadi nasabah sebagai pengelola menerima porsi laba sesuai peran pengelolaan usaha. Rezeki turun setara dengan kontribusi. Dan untuk yang nomor 5, pengembalian modal. Pada akhir periode akad, nasabah mengembalikan pokok modal kepada pihak bank. Nah, modal bank telah kembali, kerjasama telah selesai dengan gembira jika dilakukan dengan lancar. Jadi intinya bank memberi modal, kemudian nasabah mengelola, usahanya dijalankan, labanya dibagi, dan modalnya dikembalikan. Selanjutnya mengenai cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Jadi ketentuan tentang akuntansi mudharabah telah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang telah disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usahanya dimulai, dana hasil usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema mustarokah, dan pembagian hasil pada mudharabah mustarokah. Berikutnya adalah penyajian transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Menurut PAPSI tahun 2013, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada pihak bank. Pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Kemudian, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lain-lainnya pada saat nasabah tergolong performing, sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Dan juga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, di sini ada studi kasus, di mana pada tanggal 5 Januari 20XA ditandatangani akad pembiayaan mudharabah antara BPRS Minang Raya dengan PT UVWD senilai 100 juta rupiah untuk pembiayaan proyek renovasi 2 unit puskesmas dari pemerintah Kota Padang. Bagi hasil usaha didasarkan atas laba bruto proyek dengan komposisi 25% untuk BPRS. Buatlah jurnal untuk rangkaian transaksi tersebut. Jadi, yang pertama, tanggal 5 Januari BPRS Minang Raya membuka rekening komitmen administratif pembiayaan tersebut. Yang kedua, tanggal 5 Januari BPRS membebankan biaya administrasi pembiayaan kepada PT UVWD senilai 0,2% dari nilai pembiayaan. Pembebanan langsung dilakukan dengan mendebit rekening pada PT UVWD. Untuk yang ketiga, tanggal 10 Januari 20XA, BPRS mencairkan pembiayaan sebesar 100 juta rupiah untuk pembiayaan mudharabah pada proyek renovasi puskesmas yang dikelola oleh PT UVWD. Yang keempat, tanggal 10 Maret 20XA, PT UVWD melaporkan telah menerima uang proyek dari pemerintah untuk puskesmas pertama dengan laba bruto sebesar 20 juta rupiah. Bagi hasil untuk BPRS sebesar 25% langsung diserahkan secara tunai pada tanggal yang sama. Kemudian untuk yang nomor 5, tanggal 20 April 20XA, PT UVWD melaporkan telah menerima uang proyek dari pemerintah untuk puskesmas kedua dengan laba bruto sebesar 16 juta rupiah. Bagi hasil untuk BPRS sebesar 25% dibayarkan secara tunai pada tanggal 27 April 20XA. Untuk yang nomor 6, tanggal 10 Mei 20XA, saat jatuh tempo, PT UVWD melunasi pembiayaan mudharabah secara tunai sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan jurnal dari studi kasus tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, kesimpulan pada materi yang telah saya sampaikan mengenai akuntansi pembiayaan mudharabah menekankan pada prinsip keadilan,
transparansi dan bagi hasil yang sesuai dengan akad syariah. Modal dicatat sebagai pembiayaan, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat kelalaian dari pihak mudhorib. Semua harus disajikan sesuai dengan PSAK 105 agar laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi akad syariah. Demikian materi mengenai akuntansi pembiayaan mudharabah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.